today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life and peace. Ooh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will live as one. Kita akan merasakan perihnya perang. Hari ini solidaritas kita kepada Palestina cukup tinggi, dan kita mengharapkan agar agresi Israel di wilayah tersebut segera selesai. Betapa sulitnya orang-orang, bangsa-bangsa menemukan kemerdekaannya. Perang kadang-kadang menjadi solusi, dan kita harus mengenang hal-hal yang heroik pada setiap perjuangan orang-orang maupun manusia-manusia dan bangsa-bangsa untuk mempertahankan kemerdekaannya. Hari ini kita semata-mata memberikan perhatian kepada Palestina dan Israel yang sedang berperang. 78 tahun yang lalu di Surabaya, anak-anak muda Surabaya bertempur melawan Is-Alis Indis, pasukan sekutu yang akan menjaga kepentingan Belanda sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia. Momentum dahsyat 78 tahun yang lalu, hari ini kita peringati. Karena dengan begitu kita bisa merasakan kemerdekaan. Spesial menghadapi Hari Pahlawan, kita di Jawa Tengah mendapatkan kesempatan untuk menggali masalah-masalah kita sebagai sebuah bangsa. Masih menghadapi kemiskinan dan juga kekurang kesempatan untuk maju. Pak Sekda, terima kasih sudah hadir untuk masyarakat Jawa Tengah dengan segala macam simpati terhadap geopolitik dunia maupun masalah internal kita. Apa yang paling dirasakan jika kita bercermin kepada kejadian yang ada di Timur Tengah dengan Indonesia 45 tahun yang lalu? 78 tahun yang lalu kira-kira, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Jadi suasana yang ada di Palestina sekarang itu mungkin sama dengan suasana kita di 78 tahun yang lalu, bahwa merasakan bagaimana kita dijajah oleh Belanda, dan kita sangat mengapresiasi, menghargai jasa para pahlawan yang sudah berkorban. Memang kalau kita bicara masalah kepahlawanan, itu adalah bicara masalah mau berkorban. Mereka berkorban, berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bahkan berkorbannya tidak hanya berkorban materi, sampai berkorban nyawa, itu dikorbankan. Dan pasti ada keberanian di situ, Pak, ya? Oh iya, kalau nggak berani nggak mungkin bisa dilakukan. Terima kasih Pak Sekda sebagai pembuka. Di sebelah kanan Pak Sekda hari juga Bapak Dr. Andes Haji Rofi Suud, Wakil Ketua DPD Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rofi, Bapak dulu di Tentara Pelajar, sebuah barisan orang-orang berani, terpelajar, dan menyadari pentingnya kemerdekaan Indonesia. 10 November 1945 di Surabaya, apa yang Bapak tangkap dari peristiwa waktu itu, Pak? Jadi 10 November itu adalah rentetan sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama melawan Inggris mau masuk ke Indonesia. Jadi tanggal 9-nya itu Medan Area, tanggal 10-nya 10 November, dan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus itu pertempuran 4 hari Solo. Kalau di Semarang pertempuran 5 hari.
arek-arek Surabaya dengan gigih untuk melawan Inggris yang datang waktu itu, sampai akhirnya dalam pertempuran jenderal yang dari Inggris meninggal, Malabi. Dan disitulah Inggris merasa kewalahan. Dari berbagai pertempuran dari Inggris ke negara-negara lain, belum pernah jenderalnya meninggal. Tapi dengan arek-arek Surabaya, karena waktu itu sudah diultimatum sama Inggris, kalau tanggal 10 November itu tidak diserahkan Surabaya, akan dibunuh hangus. Disitulah ada fatwa konsultasi sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya Bung Tomo dengan yang lain-lain itu mengibarkan bendera Allahu Akbar. Dengan teriakan Allahu Akbar juga. Ya, jadi itu adalah slogan yang dipakai pada 10 November. Pertama, mereka punya keinginan bersama bagaimana untuk merdeka. Perjuangan kota Surabaya jangan sampai kena Inggris. Jadi selain bersatu padu, gotong royong, kebersamaan, mereka punya tekad yang luar biasa, istilahnya rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Mati satu, tumbuh 1000. Jadi akhirnya pada tanggal 10 itu pulang Inggris. Mundur dari Mengurungkan niat untuk menjajah Indonesia. Sebetulnya diserahkan kepada Syai'ul Haq. Jadi dulu ada namanya Gurkha Dari India. dari India. Tapi karena Syai'ul Haq itu tahu yang diperangi bangsa Indonesia, Surabaya adalah Islam, maka dia tidak mau, lebih bagus saya pulang ke negaranya. Ternyata dia pulang ke negaranya jadi panglima di Pakistan. Di Pakistan. Iya. Zia-ul Haq. Iya. Inilah solidaritas bangsa-bangsa Asia. Ya. Ini yang kami Kebetulan tadi berkaitan dengan masalah Palestina. Saya dulu 79 itu berada di perbatasan antara Mesir dan Israel. setelah Yom Kippur ya. Jadi di Sinai. Kebetulan saya itu di Sinai adalah di buffer zone, daerah penyangga antara pertempuran itu. Jadi kita di bawah bendera PBB, UN, United Nation. Nah, itunya United Nation Emerging Forces from Sinai. Nah, itu mereka tidak sampai kembali lagi terjadi clash fisik. Nah, jadi jangan sampai sebetulnya kalau kita kondisi perang itu yang kasihan adalah masyarakat umum. Dan kita semua itu berkorban banyak sekali. Untungnya bangsa Indonesia itu satu dengan yang lain bahu-membahu. Dari waktu itu ada TKRI, ada dari ibu-ibu yang bisa memasok konsumsi, dan ada dari penduduk-penduduk yang bisa membawakan makanan, itu semua bersama-sama. Gotong royong. Tujuan merdeka. Dengan tujuan merdeka. Seperti kita harus tepuk tangan ya. Kita punya gotong royong dalam susah dan duka. Di ujung sebelah saya ada Hazel. Namanya susah banget, khas milenial. Hazel Rasendria Rajendra. Betul, Pak. Itu bahasanya Gurkha ya. Bercanda. Beliau ini adalah duta siswa SMA Jateng tahun 2023 dan sekarang masih bersekolah di SMA Negeri 2. Smart. Di belakang Ada Majapahit. kalau kita lihat, Bor, gambar-gambar pahlawan itu nggak ada yang berambut putih dan berkulit keriput. Jadi mereka memperoleh kepahlawanan itu saat mereka masih muda. Seumuran kalian, kamu mungkin. Cerita kepahlawanan yang paling heroik
yang kamu suka di Indonesia apa? Kamu kan seorang sinematografer tuh. Mengenai pahlawan yang paling saya suka adalah sebuah Pangeran Diponegoro ya Bapak, yang menyebarkan adanya agama Islam di Pulau Jawa, lebih tepatnya menegakkan agama Islam yang ada di Pulau Jawa. Siap. Seperti itu. Diponegoro ya? Ya. Diponegoro itu kan pakai sorban itu ya. Itu cukup untuk menginspirasi kamu untuk peka sosial gitu nggak? Bisa dibilang cukup, karena adanya Pangeran Diponegoro telah berjasa bagi masyarakat yang ada di Pulau Jawa ini untuk adanya mengembangkan atau menegakkan agama Islam yang ada di pulau tersebut. Nah, adanya tersebut tidak memungkiri untuk Pangeran Diponegoro menyerah adanya penyebaran tersebut, meskipun orang-orang itu tidak semuanya langsung ikut pada aliran pada ajaran Pangeran Diponegoro seperti itu. Aku sarankan kamu baca Kuasa Ramalan ya, karangan Peter Carey. Kalau sempet setelah nanti UAS ya, supaya kamu paham dan menangkap value semangat dari Diponegoro, walaupun akhirnya beliau juga dicurangin gitu. Oke ya, PR buat kamu ya. Pak Sekda, musuh Indonesia saat ini terpetakan. Salah satunya adalah status kemiskinan bagi orang-orang yang masuk ke persentase itu Pak. Kesetiakawanan sosial penting, heroisme penting. Amunisi untuk mereka, apakah sudah cukup disediakan oleh negara kira-kira Pak Sekda? Ya, kita kalau bicara kondisi sekarang ya, bahwa problem yang kita hadapi bersama salah satunya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan ini berbagai penyebab ya. Dan kita dari sisi pemerintah juga sudah berupaya untuk menekan angka kemiskinan yang utama di Jawa Tengah. Memang kemarin sempat turun, tapi karena kondisi COVID kemarin, mungkin kita tahu semua bahwa kondisi COVID kemarin juga cukup memukul semua sektor, sehingga angka kemiskinan juga yang sudah turun itu naik lagi. Memang kalau kita bicara masalah pengentasan kemiskinan itu tidak bisa dari sisi pemerintah saja. Jadi butuh kolaborasi dari semua pihak, dari masyarakat, dari stakeholder yang lain, dari dunia usaha. Ini adalah kalau kita bicara masalah sekarang kita memperingati Hari Pahlawan, tadi saya sampaikan kita bahwa kepahlawanan itu apa sih? Kepahlawan itu yang utama adalah mau berkorban. Tadi Mas Anu menyampaikan dan berani. Ya. Yang nilai yang paling tinggi adalah rela berkorban untuk orang lain. Tadi kalau dari sejarah, apakah mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan mengorbankan nyawa itu ada diri pribadi? Tentu saja tidak. Itu adalah untuk kemanfaatan kepada orang lain. Sehingga kalau kita tadi bicara masalah kemiskinan, sehingga kita mengetuk hati semua pihak bagaimana ikut berkontribusi mengentas kemiskinan. Tidak perlu banyak-banyak ya, maksudnya yang terdekat dulu. Kita tadi bicara masalah Islam dan sebagainya, bahwa kita itu adalah punya kewajiban. Kalau punya saudara, punya tetangga, itu adalah kewajiban kita. Jadi kalau tetangga kita, kalau coba di Islam tetangga kita nggak bisa makan, kita makan, kita berdosa. Nah itulah kepedulian itu adalah berkorban. Ini adalah nilai-nilai kepahlawan itu ya tadi berkorban itu. Nah inilah momentum di Hari Pahlawan ini salah satu bagaimana kita untuk semangat untuk mau berkorban kepada orang lain. Pada saat ini posisi Pemprov yakin dengan angka statistik itu Pak? Kalau kita bicara masalah angka ya, karena bicara angka masalah data kemiskinan itu memang masih ada masalah. Sasaran data kemiskinan itu sampai saat ini masih masalah karena debatable Pak ya? Bukan masalah debatable ya, karena datanya itu masih perlu kita pada waktu mau mengintervensi itu harus diverifikasi lagi. Jadi data DTKS yang ada itu mau kita intervensi, pada saat mengintervensi itu diverifikasi dulu apakah masih memenuhi kriteria apa tidak. Dan kita banyak juga yang
setelah diverifikasi ternyata sudah tidak memenuhi kriteria. Jadi ada masalah yang perlu ditingkatkan tentang dignity-nya. Walaupun kadang-kadang tidak punya uang tapi tetap nyaman. Di Jawa Tengah ini kan unggulannya itu Pak ya. Pak Rofi, merdeka berarti punya harga diri. Tapi memang banyak pilihan dalam hidup. Ambil contoh gas LPG Pak ya. Kalau yang warna ungu itu harganya lebih mahal, yang warna hijau melon itu lebih murah. Tetapi pemerintah kadang-kadang mengalami kesulitan untuk kemudian memunculkan dignity bagi mereka yang sebenarnya mampu membeli dengan harga pasar, tapi memilih kepada yang subsidi. Nasionalisme untuk melepaskan diri dari status miskin ini kadang-kadang tidak dimiliki semua orang. Ini bermasalah nggak, Pak Rofi? Ya, Saat kita mencoba melawani kemiskinan, tapi kita merasa miskin juga terus gitu. Berbicara mengenai kemiskinan sama pendidikan itu ibarat dua jari ini, Mas. Tidak bisa dipisahkan. Dulu Indonesia di bawah penjajahan miskin, maka pendidikannya keterbelakangan. Dan akhirnya mereka harus bangkit. Bagaimana caranya waktu itu supaya tidak miskin? Kalau sekarang tiga strata ini yang menjiwai bangsa Indonesia sekarang ini. Ada orang yang kaya tidak mau mengaku kaya. Artinya apa? Mereka seharusnya mendonasikan dananya. Ada orang yang miskin tapi ngaku kaya. Saya itu Pak. Jadi dia itu sesama tukang becak. Kalau dulu itu mereka solidaritasnya itu dekat sekali. Nah, yang menengah ini itu tadi harusnya yang ungu belinya yang melon. Karena apa? Kalau nyanyian itu melon itu sering meledak. Balonku ada, ya toh, ada 5, ya toh. Nah, tapi pemerintah tidak bisa nyetop ini, Pak. Karena volume pembelian itu tidak bisa dibatasi. Walaupun di agen-agen itu sudah ditulis nama si A, si B, kondisinya rumah begini-begini, tapi tetap dapat. Jadi dia sugih, kaya tapi miskin. Nah, Mentalitasnya. Mentalnya yang belum. Harusnya untuk mengupas kemiskinan ini, mari kita sama-sama. Bukan hanya dari pemerintah saja, kita harus menyadari. Kalau harus belinya yang memang untuk menyumbangkan yang miskin, ya kita beli yang biru atau yang ungu. Sehingga negara bisa menyalurkan untuk Ya, mereka jadi yang lebih membutuhkan secara fair. begitu kira-kira. Itu dari segi satu tentang gas. Ya, Banyak yang lain Pak ya. belum yang lain. Makanya untungnya kalau tadi jenengan bilang di Jawa Tengah itu tepos lironnya masih banyak, Mas. Apalagi di kampung-kampung gitu ya. Jadi strata ekonominya itu ada yang kelas bawah, menengah, dan kelas atas. Kalau di kelas bawah, mereka setiap kali ada hajatan bisa kumpul bersama-sama, membahas bersama-sama, dan yang lain-lain untuk bisa mewujudkan acara hajatan itu. Tapi kalau di perkotaan sudah agak sulit, Mas. Jadi ada nilai sosial yang tercerabut dalam gaya hidup perkotaan. Ya, itu. Makanya istilahnya banyak orang tua menangis, anaknya disekolahkan, sudah punya kedudukan, setiap kali dia kalau misalnya orang tuanya sakit, cukup ditelepon dikasih uang saja. Nah, ini yang menjadikan akhirnya nilai Kemanusiaan. kepatuhan kepada orang tua dan budi pekerti itu hilang, Mas. Karena faktor ekonomi dan individual Seolah-olah perjuangan di waktu dulu sudah terlupakan. sudah terlupakan. Jangan ditiru. Biar gak kaget. Jadi memang begitu. Mudah-mudahan sebetulnya dari veteran-veteran ini ingin menitipkan pada generasi muda, Mas. Apa itu Pak?
bahwa bagaimana sesuai cita-cita kemerdekaan itu menjadi negara yang adil, makmur, dan gemah-ripah Junawe bisa diberikan untuk masyarakat bersama. Bersama. Tingkat ekonominya dinaikkan. Itu masih menjadi masalah hari ini menurut Bapak? Satu menit Masih. saja. Masih. Hazel, Iya, Pak. kamu kan SMA 2 Semarang, sekolah negeri, gratis loh. Gratis. Kamu harus berterima kasih kepada siapa kamu sekolah gratis? Tentunya Pada papa mama? Pak kepada orang Gubernur? ya, kepada para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia ini sehingga kayak adanya sekolah itu rata-rata kalau yang negeri ada yang gratis tapi ada yang bayar. Nah, Maksud ada? SMA mungkin gratis yang semua Pak ya? Swasta Bapak. Untuk negeri. Negeri kan? Negeri gratis. Swasta, Iya. Oh. Nah, selain itu selain itu untuk pembiayaan juga dari sekolah SMA gratis ya Bapak. Nah, adanya pemerintah untuk mengatur bagaimana jalannya tatanan yang di sekolah negeri itu kan gratis ya Bapak. Nah, berterima kasih juga kepada pemerintah seperti itu. Malu nggak sekolah gratis? Tidak, Nggak. bangga Bapak. Bangga ya? Nah kalau kamu punya energi lebih, misalnya mama papa kasih kamu uang saku sebulan 10 juta, kamu ngapain? Tabung Pak. Wah, nggak dikasih teman-teman? Oh enggak, Kenapa? ditabung. Ditabung. Hah? Tabung? Belum saatnya bagi-bagi kali ya? Iya. Tapi tersirat nggak? Misalnya kamu punya temen yang kebetulan nggak punya uang jajan. Ya, Sekarang kan gini ya, ada yang suka malak di tempat-tempat lain. Zamanku dulu banyak itu, Iya. ya, karena nggak punya uang saku. Hari ini masih ada nggak sih teman yang nggak punya uang saku terus pengen malak, tapi kamu malah bantu gitu? kalau dalam hal malak nggak ada ya Pak, tapi namun kalau teman-teman ada yang mohon maaf kurang mampu, itu bagaimana cara kita untuk membantu hal tersebut seperti itu. Di SMA 2 terjadi? Mohon maaf di teman kelas saya sendiri kemungkinan ada Bapak. Nah, bagaimana cara saya untuk merangkul anak tersebut agar dapat berkontribusi sama yang lain gitu loh Pak. Nah, salah satunya dengan pada waktu istirahat jajan bersama dia kita belikan seperti itu, belikan jajan dan biar bisa ikut makan bersama-sama seperti itu. Tanpa tekanan ya? Tanpa tekanan ya. Tepuk tangan untuk Hazel dan SMA 2. Value Pak. Berkorban ini, niatan baik itu kadang-kadang menghasilkan hasil yang menjengkelkan itu Pak ya. Kalau Pak Kepala Dinas Sosial ini mungkin tahu juga, ada orang yang pura-pura sedih di pinggir jalan, ternyata dia penghasilannya minimal 200.000. Terjadi Pak ya? Kita berinya cuma 1.000-2.000, tapi ada pikiran, kok dibohongin ya? Memisahkan antara berbuat baik dengan dibohongi di hari ini susah nggak sih Pak? Ya, Atau nawa itu saja yang bermain? Kita kalau bicara masalah itu agak saat ini masih agak susah ya. Tapi mungkin yang perlu kita tekankan adalah bahwa kita berbuat baik itu adalah niat. Ya. Niatnya itu untuk Nawa apa itu. sih? Ya, nawa itunya adalah kita kan harus ikhlas tuh. Nah kita kalau bicara masalah ikhlas itu apa toh? Ikhlas itu kan hanya mengharap ridhonya Allah, tidak mengharapkan ridhonya manusia. Jadi kita memberi, berkorban, membantu, kita tidak mengharap terima kasih dari yang kita bantu. Itu adalah ikhlas. Kalau kita mengharapkan balasan dari manusia, dari yang kita bantu, yang kita beri, kebanyakan kecewa. Yang kita dapat. Banyak kecewa. Tapi kalau kita menyandarkan bahwa niat kita adalah kita berbuat baik, kita adalah ikhlas karena mengharap ridhonya Allah, respon apapun dari manusia itu kan tidak berpengaruh kepada diri kita. Itu mungkin sesuatu yang kalau kita bicara ini agak tinggi ya, tapi realitanya itu kita banyak mungkin tadi sampaikan kita bantu, ternyata Miliarder. orang kaya itu, dan kita bantu terima kasih aja enggak, karena kita mengharapkan tadi balasan dari manusia, ya pasti kecewa. Tapi kalau kita ikhlas hanya mengharap itu kan, oh Allah yang akan balas. Itu mungkin perlu ditanam kita bersama ya, seperti itu. Pak Rofi, Ya. punya nawa itu kemudian beraksi, itu butuh kecerdasan. Kecerdasan macam-macam, seperti juga penyebab kemiskinan ya, struktural, kultural dan macam-macam. Melakukan sebuah tindakan heroik butuh kecerdasan Pak.
kecerdasan spiritual, kecerdasan teknikal, dan hal lainnya. Saya yakin Hazel yang anak IPA ini nggak diajarkan kecerdasan sosial secara langsung ya, Lengkap. tapi terbangun vested, membangun kecerdasan teknikal supaya kita menjadi bangsa yang maju, yang tidak terjebak pada kemiskinan dan kebodohan. Sudah cukup nggak effortnya Pak kira hari ini dengan kurikulum merdeka, dengan segala macamnya itu? Kalau menurut saya belum, Pak. Belum. Saya sekitar 15 tahun yang lalu pernah baca itu novel dari Jepang dengan judul Kensai no. Kensai no ini sebetulnya kalau kita memang tidak bisa, kita harus mengatakan tidak bisa supaya kita mau belajar. Kebanyakan tapi di Indonesia kita nggak bisa tapi ngakunya bisa. Banyak itu Pak? Banyak sekali. Setelah nanti diberikan suatu jabatan, dia baru gelagapan. Nah, jadi makanya saya bilang untuk menjadikan kecerdasan itu baik dan untuk pengorbanan itu memang tidak mudah. Ibaratnya kalau orang tidak cerdas, bagaimana dia mau berkorban? Paling berkorban tenaga. Tapi kalau berkorban dengan ilmu, itu bisa melunturkan gunung yang besar, Mas. Kalau hanya tenaga, paling istilahnya kita ngangkat satu pikulan. Tapi kalau orang cerdas, gunung itu kita babat habis dengan bulldozer. Nah, itu kan cerdas. Ini analogi Pak ya? Iya. Nanti kena kerusakan lingkungan Pak. Iya. Loh, artinya kita bagaimana kecerdasan itu bisa dimanfaatkan untuk kemajuan negara. Nah, tergantung kepada bagaimana kita ini bisa memajukan kecerdasan kita, baik untuk fisik ataupun yang lain. Bangsa Indonesia sekarang ini sebetulnya saya katakan untuk pemuda-pemuda itu berbuatlah sesuai dengan ilmu dan bidangnya. Kalau bisa mengibarkan bendera merah putih di Olimpiade, entah itu Olimpiade sains ataupun matematika, itu pahlawan. Ternyata kalau mereka bisa mengibarkan bendera di dalam sepak bola, juara Asia, apalagi juara dunia, itu pahlawan. Nah, dan untuk dididik semacam itu, dua hal yang perlu. Selain fisiknya, kecerdasannya. Karena tidak ada suatu pemain sepak bola yang bodoh. Pasti cerdas. Tacklingnya, tendangannya, akurasinya, itu semua terkoordinir dengan baik. Bukan sekedar permainan ya, tetapi ada hukum fisika juga. Ya. Jadi di mana kita punya kekuatan dan ilmu itu, berbuatlah, berlatihlah dengan baik tanpa pamrih hingga akhirnya bisa mengibarkan bendera itu di mana saja. Artinya di tingkat nasional, internasional, dan dunia. Itulah pahlawan-pahlawan baru yang sekarang Memberikan kebanggaan. ya, banyak sekali saya lihat ada anak-anak SMA, mereka bisa melakukan sinematografi juara dunia. Nah, jadi artinya dari Indonesia. Nah, jadi luar biasa. Siap. Ya. Kita harus mengambil napas sesaat untuk mendapatkan semangat kepahlawanan. Di antara perlunya kita menyadari bahwa kemerdekaan adalah suatu hal yang sangat-sangat berharga dan perlu dipertahankan dan diisi dengan capaian-capaian yang lebih tinggi. Kami kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Atas izin Allah, alhamdulillah kesempatan siang hari Untuk ini menambah dan memperdalam wawasan kajian Islami Anda, kami persembahkan program Ngaji Bareng Kiai setiap hari Kamis pukul 19 dan hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Jawa Tengah. Sausai jeneng siro ngadep oleh ngersaning sun. Saksikan acara yang menyajikan pergelaran dokumen budaya setiap hari pukul 8 malam hanya di TVRI Jawa Tengah. Taman Madu Kondo Pamirsa pawartos abasa Jawi katuraken TVRI Jawa Tengah lumantar acara Kalawarti. Kalawarti, berita dengan bahasa Jawa yang lugas dan terpercaya. Setiap hari Senin pukul 11.05 dan setiap hari Jumat pukul 4:30 sore hanya di TVRI Jawa Tengah. Tiang angrawui wilujengan surut dalem. Borobudur ne karnival lumampah regeng. Kembali ke dialog publik, kita masih mencari semangat kepahlawanan yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita hari ini. Karena 78 tahun yang lalu, pemuda-pemuda Surabaya berhasil menunjukkan keberadaan diri mereka untuk menjadikan Indonesia ini sebuah negara merdeka. Di awal sempat kita bahas tentang perjuangan Palestina di tanah mereka. Di antara hegemoni dan segala macam pertempuran sosial, ekonomi, politis yang terjadi di Timur Tengah. Kompleks. Kemerdekaan diraih dengan segala kompleksitas dan perlu mengisinya juga dengan kompleksitasnya juga. Hazel, kamu datang ke sini sendirian nggak? Bareng sama pembimbing. Mana temanmu? Temen ada dua. Kamu satu kelas nggak? Tidak, saya adik kelasnya. Adik kelasnya. Datang karena kamu lagi ada hubungan khusus? Enggak ya? Dalam sinematografi? Enggak? Iya, di Bonda. Ya. Kamu? Yes. Satu apa? Satu SMA doang? Adik kelasnya juga. Kamu kagum nggak sama Hazel? Sangat kagum. Why? Karena saya merasa bahwa Kak Hazel ini mungkin saya bisa bilang teladan atau kakak yang sangat baik dan figur yang bagus di sekolah. Sebagai role model saya juga bangga terhadap Kak Hazel. Ini jujur? Jujur, karena Kak Hazel juga sebagai duta SMA dari Provinsi Jawa Tengah. Segampang mudahnya kamu mengagumi orang. Tapi ini bener ya? Iya. Zel, kamu dikagumi oleh dua adik kelasmu, satu cewek, satu cowok. Pilih mana kamu? Yang paling jujur yang mana yang ngomongnya? Tapi ini beban berat, ya kan? Kamu menjadi role model dari 200-300an orang di sekolahmu. Iya, Pak. Kenapa bisa begitu? Kamu alami saja? Atau memang kamu memposisikan diri untuk membuat karakter kamu itu seperti harapannya Eyang Rofiq? Pastinya seorang siswa itu mempunyai impian atau target yang mereka inginkan ya Bapak. Kamu personal sendiri? Kamu menjadi sekarang ini karena kamu jalani secara alami saja atau kamu ada dorongan-dorongan untuk menjadi seseorang yang heroik di mata teman-temanmu? Untuk dorongan itu kepada kedua orang tua. Dari orang tua? Iya. Oke. Nah, yang membuat saya untuk semangat terus belajar dan meraih apa yang saya inginkan seperti itu. Nah, untuk mengenai duta SMA sendiri ini, saya juga mendapatkan informasi itu dan mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu Guru, teman-teman, serta kedua orang tua saya. Dan kamu tanggung jawab dengan itu? Tanggung jawab. Kamu beda sama aku waktu SMA soalnya. So, saat kamu sudah pada posisi seperti ini, apa yang pengen kamu tebarkan kepada teman-teman dan adik-adikmu? Tentunya akan memberikan inspirasi Bapak, inspirasi kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana sih cara untuk lebih tepatnya untuk
menyebarkan hal kebaikan kepada mereka. Nah, seperti contoh ada teman-teman yang bertanya gimana sih cara untuk menjadi duta SMA seperti hal contoh kecilnya. Nah, bagaimana cara saya untuk menjelaskan kepada mereka tentang hal itu tuh dapat dilakukan dengan cara seperti ini, kurang lebih seperti itu. Dan pada sampai detik di kamu itu bagaimana sih Mas cara yang dilakukan? Nah, sebagai saya sendiri itu akan menyebarkan atau mengajarkan adik-adik kelas atau teman-teman sepantaran yang tentunya memiliki semangat yang tinggi juga ya Bapak. Seperti contoh kedua adik kelas saya ini, bagaimana cara saya untuk mengajarkan mereka dan memberikan motivasi juga kepada mereka agar dapat meraih yang apa yang mereka impikan seperti itu. Saat tadi aku bilang bahwa aku beda dengan kamu waktu SMA ya, aku tuh bolosan. Nggak pinter-pinter banget, malas. Keluarga itu tidak seberuntung kamu. Jadi SMA itu aku sudah bayar SPP sendiri. Dulu SMA masih bayar soalnya. Aku boleh dibilang tidak seideal kamu. Tapi saat aku sudah mulai menua, aku menghargai bahwa itu adalah sebuah perjuangan. Kalau kamu sekarang melihat orang temanmu yang kayak aku dulu itu, ganteng nggak, berantem kalahan, bolosan, tapi menghidupi dirinya sendiri, respect nggak kamu? Respect. Baik. Karena dia masih memiliki niat dalam dirinya sendiri untuk bertahan dalam posisi itu loh Bapak. Jadi kayak dia masih memiliki niat untuk terus bersekolah, memiliki niat untuk terus belajar meskipun hal ada faktor di belakang yang membuat dirinya itu untuk tidak terus maju, tapi adanya niat mendorong dia untuk terus ke depan seperti itu. Jadi stereotip tipe ideal itu tidak bisa digeneralisir ya. Idealnya Hazel mungkin sama dengan idealnya siapa nah? Alia. Sama idealnya siapa tadi? Nah, tapi ada juga sisi lainnya gitu ya. Nanti tak berikan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Sekda sama Eyang LVRI, nanti ada giveaway dari Pak Sekda. Biar kaget dulu beliaunya. Tapi saya mau kepada Pak Rofi. Pak Rofi, Jepang dengan segala kecanggihan dan keindahan yang kita lihat itu ternyata dibangun dengan kerja keras Pak ya. Ada bullying membentuk karakternya. Kalau yang dulu kita main karate ya, pertemuan itu ya pertempuran bener gitu, berdarah-darah bener. Walaupun standar sekarang itu anti bullying segala macam, tetapi bangun karakter bangsa itu perlu juga dengan darah dan air mata dan juga keringat. Hal seperti itu masih relevan nggak Pak? Membentuk anak-anak kita, Hazel dan adik-adiknya dengan darah, air mata dan juga keringat. Etos, itu seperti. Jadi saya flashback sebentar berkaitan masalah Jepang. Negara maju. Negara maju. Pernah menjajah, dapat keuntungan banyak dan sekarang maju juga. 14 Agustus tahun 45. Dibom Nagasaki, Hiroshima, hancur. Tapi kerajaan itu memanggil dulu berapa jumlah guru yang ada. Itu yang dia didik kembangkan, akhirnya ternyata mereka bisa up lebih cepat. Untuk tadi yang disampaikan, istilahnya kalau dalam tentara itu lebih bagus mandi keringat dalam latihan daripada nanti mandi darah dalam pertempuran. Ini masih relevan Pak hari ini Pak? Masih relevan. Kalau misalnya anak-anak pelajar, anak-anak muda baik mahasiswa itu sekarang tidak mau belajar lebih giat lagi dan tekun terus tanpa pamrih dulu, posisi itu pasti akan tercapai. Karena apa? Saya pribadi pernah mengalami menjadi mahasiswa teladan dan akhirnya ikut dalam pertempuran itu di Sinai. Nah, jadi kalau kita tidak mau berjuang sendiri dengan hati sendiri, keyakinan sendiri, air mata sendiri, keringat sendiri, tidak bisa. Seleksi masuk untuk di ABRI itu kan cukup ketat. Sangat ketat Pak? Sangat ketat sekali. Jadi PNS juga ketat sekali? Iya. Jadi dari fisiknya, dari inteligensinya, apa segala macam. Ya, Pak Thohir itu jenderal-jenderal yang menentukan, Pak Widodo waktu itu, Pak M. Yusuf.
Jadi tidak sembarangan. Artinya kalau kita mau leading dibanding dengan yang lain, kita harus belajar lebih banyak. Dengan standar yang kita pahami. Kalau yang lain belajar cuma 2 jam, kalau bisa 4 jam sampai 6 jam. Saya dulu mungkin menggambarkan habis subuh kita belajar. Selesai jam 6:30, mandi, sarapan, berangkat sekolah. Pulang sekolah, habis duhur, belajar. Sampai akhirnya tidur asar, setelah itu belajar lagi. Nggak bosan, Pak? Nah, antara bosan dan tidak karena kita punya kemauan. Kalau kita nggak punya kemauan, nggak bisa. Demi tujuan-tujuan yang demi tujuan pribadi, dan akhirnya menjadi, kalau itu semua bisa, jumlahnya banyak, menjadi kebutuhan nasional. Apa yang bisa kita sumbangkan, jangan kita berharap dari pemerintah. Nah, jadi kebanyakan kita ini sekarang harusnya berbeda cara berpikirnya. Jangan minta pada pemerintah, tapi apa yang bisa kita sumbangkan kepada pemerintah. Setidaknya bantu pemerintah, Pak ya? Ya, jadi sedikit, tapi kalau banyak jumlahnya itu lebih banyak. Siap. Mudah. Pak Sekda, saat kita sudah mulai menua seperti ini kan kita melihat banyak hal. Tidak hanya Indonesia saja yang sehari-hari kita lihat, tapi juga negara-negara di sekitar. Saya pribadi kalau ketemu orang Jepang itu banyakkan gelinya. Dari perasaan geli itu kadang-kadang saya merasa lebih pintar. Tetapi pada poin tertentu saya harus mengakui bahwa sebenarnya kita itu sama, Pak. Cuma mereka menang tekun, Pak ya. Seperti Pak Rofi. Disandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia lain yang berbeda negara, Pak. Bapak masih yakin kita punya masa depan untuk setara dengan mereka? Saya sangat yakin. Ya tadi bicara masalah ketekunan ya. Sebenarnya kalau masalah kecerdasan tentu saja bangsa Indonesia juga tidak kalah dengan. Iya, banyak hal bisa direkayasa, Pak. Betul. Kita tadi kalau kita bicara masalah Jepang, masalah Korea, mungkin kita harus mencontoh mereka. Kecerdasan mereka itu tidak melupakan akar budaya, masalah budi pekerti, unggah-ungguh. Itu yang harus kita tiru itu. Jadi mereka maju tapi budayanya tidak pernah ditinggal. Nah, ini kayaknya di negara kita, di mungkin Jawa saja, unggah-ungguh, budi pekerti ini sudah mulai luntur. Nah, ini mungkin menjadi PR kita bersama. Ini adik-adik kita inilah yang anak-anak harus, kita, Pak. ya anak-anak kita ini nanti, ya saya sudah tua ya. Ya benar, anak-anak kita inilah yang cerdas ya, tekun tadi, tapi jangan lupa budaya kita, budi pekerti kita, unggah-ungguh kita kepada orang tua, menghormati orang lain. Hormat pada pekerjaan juga. Pekerjaan itu harus kita tingkatkan ya. Pada setiap aktivitas kita harus berangkat jiwa dan raga. Di Jepang itu ya, aku tuh geli saat mereka berangkat kerja, sapaannya apa coba? Selamat bekerja keras, saya ketawa. Makanya saya nggak maju-maju. Ini giliran anak SMA. Hari ini kamu sedang menikmati hidup masa remaja dengan segala macam bunga-bunganya. Kamu mau nanya apa? Simpel aja, silakan. Siapa nih? Yang cowok atau yang cewek? Siapa namamu tadi? Alia. Alia? Kayaknya angel banget jenengnya. Mau nanya silakan. Ke siapa aja? Ke kakakmu boleh, kepada Eyang boleh, kepada bapak boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Sekda dan Bapak Wakil Ketua DPD 1 LVRI Jawa Tengah. Di sini saya memiliki pertanyaan terkait dengan semangat kepahlawanan. Nah, bagaimana semangat kepahlawanan dapat diaktualisasikan dalam upaya memberantas kemiskinan dan kebodohan di Indonesia? Mengingat tantangan struktural yang terus menghadang seperti akses pendidikan yang tidak merata hingga ke pelosok dan juga ketimpangan sosial ekonomi yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Pertanyaanmu dari Pak Kepala Dinas. Oke, kita catat dulu ya. Kamu tahu ya, struktural, kemudian tidak merata itu kamu baca aja atau kamu rasakan?
Jadi karena aku ini seorang moderator yang biasa bertanya, jadi aku gantian tanya itu karena nggak bisa jawab gitu. Nanti beliau-beliaunya aja. Kamu merasakan itu? Beberapa ada yang merasakan. Struktural. Beberapa ya di lingkungan sekitar saya. Ya. Kamu kapan-kapan belajar sama aku ya? Tak lesi deh, kamu anakku. Setuju dengan pertanyaan ini? Setuju. Kakak? Selamat bekerja keras. Siap. Pak anak sekarang tuh pinter-pinter Pak ya? Betul. Tapi kejutan-kejutan yang disampaikan Alia ini memang membuat kita harus orang tua yang kembali dibangunkan lagi gitu ya. Ada permasalahan struktural yang menjadikan kecerdasan tidak merata karena ada permasalahan struktural. Kendala seperti ini Pak, kadang-kadang kemiskinan, kebodohan itu bisa selesai dengan pendidikan. Dan Pemprov masih yakin dengan itu Pak? Yakin? Masih ya. Terus nanti Pak, ini Pak, struktural itu kira-kira hambatannya apa kira-kira? Ya, hambatannya berarti SD, SMP di kabupaten kota, SMA di provinsi gitu? Ya betul. Kalau tadi ketidakmerataan masalah pendidikan, ini kan juga problemnya adalah bahwa kemampuan dari masing-masing daerah, dari kita juga dari Pemprov itu juga tidak bisa menyediakan sekolah SMA, SMK. Kalau kita bicara zonasi, tidak semua zonasi itu bisa kita sediakan. Tapi di satu sisi kita juga tadi masalah kepahlawanan ini adalah partisipasi masyarakat. Masih boleh Pak? Bukan masalah bayarnya. Mereka menyelenggarakan pendidikan swasta. Itu adalah mengisi di spot-spot yang kalau kita bicara zonasi itu adalah di blank-blank spot itu ada sekolah-sekolah swasta yang ada di sana. Itu adalah bentuk tadi saya nyampaikan kalau kita bicara masalah kemiskinan, masalah pendidikan, itu adalah kolaborasi dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah. Karena kalau dari pemerintah itu tidak akan mampu, dari sumber daya kita tidak akan mampu. Sehingga sifat jiwa kepahlawanan dari masyarakat, mereka mau berkorban mendirikan sekolah di daerah-daerah yang tidak ada sekolahan, bahkan mereka juga menyediakan kelas-kelas untuk masyarakat miskin. Ini adalah bentuk tadi nilai-nilai kepahlawanan. Nah ini yang kita selalu dorong untuk kolaborasi. Memang tadi kita kalau bicara semua diserahkan ke ada ruang Pak ya untuk kolaborasi dan juga yang seperti itu. Saya tuh Pak, antara kolaborasi dan intervensi. Iya. Karena kadang-kadang kan kesannya kaku sekali Pak ya. Saya ini kalau masalah pendidikan nggak kaku karena ada undang-undangnya itu. Undang-undang sistem pendidikan nasional itu bahwa pendidikan nasional kan dari pemerintah dan masyarakat. Dan pendirian sekolah swasta kan juga kita dorong terus karena apa? Untuk memperluas cakupan anak-anak didik kita supaya dapat kelas. Memang kalau kita bicara masalah kontribusi dari dunia swasta ini Jawa Tengah juga sudah cukup besar karena apa? Kita kemarin di tahun 2023 ini kan kita PPDK itu penerimaan PPDB itu kayak kita karena kita juga ada program pengentasan kemiskinan ekstrim, kita menambah rombel-rombel. Itu pun diprotes sama teman-teman swasta karena di situ juga ada sekolah-sekolah swasta di situ. Dan untuk memang berbagi siswa. Kita sangat mengapresiasi karena masyarakat mau berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Paham nggak kamu? Belum ya? Jawabannya kita cari bareng-bareng deh. Karena ini bahasanya bahasa sekda. Yang paham semuanya. Tapi kita carilah. Tapi kepedulian pada mereka yang mendapat akses pendidikan tinggi ya? Iya. Mau bantu-bantu mereka yang mungkin butuh diajarin matematika gitu mau? Sangat mau. Sip, good. Hazel. Ada teman satu lagi ya? Waduh lupa. Sebelum ke kamu, dia aja ya, sudah nemenin kamu. Silakan, Bor. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Gahyaka Gelurdiatmana. Alon-alon. Oh iya, Gahyaka. Dahyaka. Gahyaka, ya. Bisa dipanggil Yaka dari SMA Negeri 2 Semarang. Nah, yang ingin saya tanyakan ini lebih ke semangat kepahlawanan. Lagi-lagi. Ya. Temanya itu ya. Bagaimana semangat pahlawan ini dapat menjadi pendorong untuk mengatasi tantangan kemiskinan dan kebodohan demi membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa. Terima kasih. Pak Rofi, Bapak ini harus jawab nih. Ya. Semangat ini kan abstrak. Kita ingat tadi bahwa kemiskinan dan kebodohan ini ibarat dua jari yang tidak bisa dilepaskan. Kalau negara itu miskin, kita lihat Afrika Selatan, banyak kan bodoh. Afrika Selatan, Pak? Afrika Selatan. Yang berkulit hitam, berkulit putih, dua-duanya? Iya, karena Zimbabwe, Kongo, Ghana, Rhodesia, itu semua mereka
tingkat kemiskinan negaranya itu tidak ada. Jadi pendidikannya juga rendah. Kalau kita misalnya daerah-daerah yang tingkat ekonominya rendah, itu pasti pendidikannya lebih banyak rendah. Tapi ada yang lebih baik, dan ini suatu loncatan yang lebih tinggi oleh Presiden Habibie. Presiden Habibie? Iya. Dulu memberikan kesempatan kepada pondok pesantren disetarakan, terutama pondok Gontor, karena dia menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan fluent. Akhirnya diambil 100 orang setelah lulus, disekolahkan ke Jerman, ke Amerika, kemana, mereka ternyata leading semua. Nah, jadi akhirnya pendidikan ada formal, non formal, dan informal itu harus sama-sama. Jadi bagaimana sekarang ini, kalau tadi Pak Sekda ngomong ada pendidikan swasta tidak tertampung di negeri, masuk sekolah luar negeri atau swasta. Swasta kan luar negeri berarti. Nah, ada juga kursus yang bisa memberikan sumbangsih. 6 bulan kursus, keluar bisa membuat apa atau montir apa. Heroik. Untuk keluarga, dia bisa menghidupi keluarga bersama-sama, dan akhirnya dia pahlawan keluarga. Paling tidak itu. Jadi diawali memang harus dari masalah kemiskinan. Banyak sekali sekarang kursus-kursus di BLK itu gratis. Ada teknisi, ada menjahit, ada roti, apa segala macam. Karena saya ini sering mengadakan kerjasama dengan BLK, karena veteran-veteran ini kan tidak semuanya kaya. Nah, jadi perlu kami mendorong sampai saya menyampaikan bagi anak cucu veteran, kami memberikan kesempatan kalau yang nilainya baik, kami akan dibantu S1, S2, dan sampai S3. Inilah value-nya. Ya. Terus diperjuangkan Pak ya? Karena waktu terbatas. Ya. Saya harus berikan kesempatan juga kepada Hazel. Zel. Iya Pak. Eyang-eyang ini sedemikian baiknya kepada cucu-cucu yang bukan cucu kandungnya. Target pribadi. Kalau kamu tidak ingin miskin dan kamu ingin cerdas, seberapa tinggi kamu pengen? Sangat tinggi Bapak. Why? Seberapa? Mungkin 100%. 50 juta sebulan? Ya. Bisa kamu? Dengan semangat yang tinggi bisa. Bisa? Bisa. Kamu yakin dengan modal yang kamu punya? Nilai kamu bagus? Alhamdulillah. Tapi tetap perlu adanya pembelajaran yang lebih Bapak. Latihan kami dikembangkan maksudnya terus berlatih untuk memperoleh hal tersebut, seperti itu. Fight for it ya? Ya. 2,5% diserahkan kepada Basnas untuk membantu, syukur 10%-nya juga bisa kamu berikan kepada yang lain supaya mereka bisa belajar walaupun ada hambatan struktural, ada value kepahlawan yang perlu kita cari. Pak Sekda, 1 menit. Kita punya pahlawan-pahlawan yang punya semangat. Pak Rohid punya banyak contoh. Beliau sudah terpilih menjadi duta SMA se-Jawa Tengah, walaupun belum berhasil di level nasional apalagi internasional. Belum juara dunia ya? Belum ada ya juga ya? Apa yang dibutuhkan masyarakat Jawa Tengah untuk meniru pemuda-pemuda Surabaya 78 tahun yang lalu? Ya sebenarnya itu tadi semangat. Iya semangat. Jadi, Pak. Semangat. Jadi bisa mengambil pelajaran dari para pahlawan kita itu. Dan banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak hal. Jadi kita bicara masa pahlawannya kan dari semua bidang itu bisa menjadi pahlawan di situ. Siap. Kalau serius semangat memberi manfaat kepada orang lain itu pahlawan di situ. Dan indeks pasti sudah ada juga di situ ya. Betul. Saudara, dialog ini bukan berarti masalah kita selesai juga. Kepahlawanan masih kita butuhkan. Hidup sedemikian kompleks, rumit. Tidak mungkin perbincangan 1 jam kemudian bisa mengeluarkan kepahlawanan dalam diri kita masing-masing. Tetapi ada anak-anak kita yang sudah bisa menganalisa, yang sudah berusaha, punya capaian-capaian. Ada veteran yang pernah melihat kekacauan dunia, mulai dari Gurun Sinai sampai Afrika Selatan. Ada pejabat
yang saat ini sedang berkarya dan kita bisa bertumbuh kepadanya. Mudah-mudahan 10 November 2023 ini membuat kita paham tentang kemerdekaan Indonesia dan bagaimana mengisinya, dan tidak perlu selesai hari ini. Besok pun kita harus tetap berjuang. Selamat sore dan sampai jumpa. Tajamnya pisau takkan sanggup goyahkan cinta antara kita, menembus ruang dan waktu, menyatu di dalam jiwaku. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa, selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa, selamanya kita